Perkenalkan, nama saya Bertalui Cahaya Pardede dengan nomor NPM saya 2109101105, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen yang mengajarkan Ibu Dean Wilandasari, HSMPD, mata kuliah Konsep Dasar IPA. Di sini saya membawakan materi tentang organ dan organ tumbuhan makhluk hidup, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Yang pertama yang dipelajari adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Daun. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan spons atau bunga karang dan jaringan tiang palisade. Bagian bawahnya ada stomata yang berfungsi untuk pernapasan, respirasi, dan juga penguapan air transpirasi. Struktur bunga. Di struktur bunga ada beberapa benang sari atau alat kelamin jantan, putik alat kelamin betina, mahkota untuk menarik serangga. Lalu batang. Batang adalah saluran penghubung antara air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Struktur daun ada dipelajari yaitu kutikula epidermis atas, parenkim palisade, mesofil, parenkim spons, epidermis bawah kutikula, sel penjaga stomata. Struktur batang. Oke, yang dipelajari di dalam struktur batang itu adalah bunga, buah, biji, daun, batang, akar. Apa sih fungsi akar itu? Yaitu mengokong tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkannya ke batang dan daun, menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat atau STL. Struktur akar. Akar itu memiliki dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar sekunder, akar primer, tudung akar, rambut akar. Sekarang struktur dan fungsi tubuh hewan. Yang dipelajari di dalam struktur pernapasan pada hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahwa ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, perifera dan Coleoptera. Pada ketiga hewan ini oksigen berdifusi dari lingkungan melalui organ tubuh. Sistem pencernaan pada hewan. Awal dan alat tumbuhnya termasuk alat pencernaannya berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bahwa pakannya. Dengan demikian kita kenal beberapa golongan hewan yang berbeda berdasarkan sumber bawa pakannya. Lalu yang saya pelajari yaitu sistem gerak pada hewan. Gerak aktif dilakukan oleh otot, sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Lalu sistem transportasi pada hewan. Sistem peredaran darah disebut juga sistem transportasi yang terjadi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan sistem peredaran darah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka dari sistem peredaran darah tertutup. Itu alat indera.
Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Telinga. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Kulit. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, atau panas. Hidung. Hidung mempunyai komoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat gibah berbentuk gas, yaitu bau. Lidah. Lidah memiliki komoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Di celah-celah papila terdapat kuncum-kuncum pengecap. Ada 4 kuncum pengecap, yaitu pengecap manis pada ujung lidah. Contoh, ketika kita memakan sebuah gula. Pengecap asin pada tepi lidah. Contoh, kita memakan sebuah garam. Pengecap pahit pada pangkal lidah, yaitu ketika kita memakan sebuah obat yang pahit. Pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang. Contoh, kita memakan sebuah jeruk nipis yang asam. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau perkataan saya yang kurang pas, saya terlebih dahulu mohon maaf. Sekian dan terima kasih.